Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pamong Belajar seluruh Indonesia. Hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang pengembangan profesi jabatan fungsional Pamong Belajar berdasarkan Permen Pan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Bapak Ibu Pamong yang saya hormati, nama saya Gunarti Dwi Lestari. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya dengan pangkat jabatan Pembina Utama Muda 4C. Dan kami akan berpartner dengan Bapak Supriya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama mendalami apa sesungguhnya latar belakang terkait dengan Permen Pan RB nomor 15 tahun 2010. Saya akan memulai dengan bahwa jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal pada unit pelaksana teknis atau UPT dan pada satuan pendidikan non-formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS. Sedangkan modul ini akan berbicara terkait indikator pencapaian kompetensi di masing-masing tujuan pembelajaran, yaitu adalah diharapkan para peserta BIMTEK memahami tugas pengembangan profesi jabatan Pamong Belajar, dan kemudian indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari belajar terkait modul ini adalah bahwa peserta BIMTEK mampu merancang karya tulis ilmiah. Yang kedua, peserta BIMTEK mampu mengembangkan sarana pembelajaran. Yang ketiga, peserta BIMTEK mampu mengembangkan karya teknologi tepat guna. Dan yang keempat adalah diharapkan para peserta BIMTEK mampu menyusun standar atau pedoman atau soal. Baik, Ibu dan Bapak, mari kita mulai bersama-sama mengkaji tentang pengembangan profesi jabatan fungsional Pamong Belajar. Apa sesungguhnya pengembangan profesi itu? Pengembangan profesi jabatan Pamong Belajar adalah satu kegiatan dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu pada umumnya dan mutu pembelajaran atau pelatihan atau pembimbingan pada khususnya, serta pengembangan profesional Pamong Belajar. Nah, tentu ketika berbicara tentang pengembangan profesi jabatan fungsional Pamong, maka Bapak dan Ibu harus memahami secara detail apa saja sesungguhnya materi-materi yang harus dipelajari oleh Bapak dan Ibu, kemudian direalisasikan, diimplementasikan dalam kehidupan ketika melakukan kegiatan tersebut. Artinya kegiatan apa? Artinya kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Pamong Belajar. Untuk itu mari kita bersama-sama mencermati secara runtut apa saja pengembangan profesi bagi Pamong Belajar. Yang pertama adalah Bapak Ibu teman-teman semua harus memahami bagaimana caranya menyusun karya tulis ilmiah bidang PAUD dan Dikmas. Lalu yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu dapat mengembangkan sarana, tentu sarana pembelajaran di sini. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karya teknologi tepat guna. Dan yang keempat adalah menyusun standar, pedoman atau soal. Mari kita bersama-sama pelajari secara lebih detail, Ibu dan Bapak. Satu persatu saya akan menjelaskan ya poin per poin secara
pelan-pelan agar Bapak Ibu dapat memahami dengan runtut proses keseluruhan pengembangan profesi untuk pamong belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, penyusunan karya tulis ilmiah di bidang PAUD dan Dikmas. Nah, apa saja yang termasuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini? Yang pertama adalah karya tulis ilmiah, penelitian atau pengujian atau survei atau evaluasi di bidang PAUD dan Dikmas. Satu, ada buku. Buku ini adalah diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Nanti lebih lanjut saya akan memberikan contoh judul-judul buku apa saja yang nampaknya bisa menjadi pemicu, bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu untuk menyusun buku. Yang kedua adalah majalah ilmiah atau jurnal yang diakui oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah buku yang didokumentasikan di perpustakaan atau lembaga yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah makalah ilmiah yang didokumentasikan di perpustakaan atau lembaga yang bersangkutan. Ada beberapa syarat penting yang nampaknya harus menjadi acuan Bapak dan Ibu ketika menulis buku, ketika menulis artikel. Yang pertama tentu adalah memiliki ISBN. Sekali lagi, ISBN, International Standard Book Number. Ya, saya kira ini sudah bukan sesuatu yang asing bagi Bapak dan Ibu, dan tentu harus diterbitkan oleh penerbit yang berbadan hukum serta memiliki dewan redaksi. Karena ini menjadi kata kunci, menjadi syarat wajib, dan tentu berikutnya adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan dicetak sekurang-kurangnya 200 eksemplar, lalu disebarluaskan atau diedarkan dan digunakan secara nasional, minimal adalah 8 provinsi. Jadi teman-teman pamong, kalau teman-teman menyusun buku, pastikan ber-ISBN, kemudian setelah itu edarkan buku itu minimal 8 provinsi. Saya kira ini bukan sesuatu yang susah ya, karena sekarang dengan zaman sekarang ini yang digital, buku pun bisa dicetak secara digital dan diedarkan secara luas ke seluruh provinsi. Nah, tentu syarat wajib yang lain adalah buku tersebut harus relevan dengan bidang PAUD Dikmas ya, Bapak dan Ibu. Lalu yang berikutnya sebagai karya ilmiah, maka hukumnya wajib tidak boleh ada plagiasi. Nah, ini seringkali yang ketika teman-teman pamong itu menulis karya-karya ilmiah, itu lupa melakukan cek plagiasi. Jadi plagiasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa karya ilmiah Bapak Ibu ini betul-betul original, betul-betul asli, yang merupakan hasil karya secara ilmiah dari teman-teman pamong. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan jurnal atau majalah ilmiah ya? Majalah ilmiah itu juga diakui dari instansi yang berwenang, dan ini karena ini majalah atau jurnal maka harus memiliki ISSN. Kalau buku tadi ISBN, maka kalau itu berupa jurnal yang ditulis ya, artikel yang ditulis dan masuk ke dalam jurnal, apapun namanya jurnal itu, karena jurnal itu ada yang terakreditasi dan ada yang tidak terakreditasi. Yang terakreditasi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Sedangkan yang tidak terakreditasi banyak. Jadi ada jurnal yang nasional levelnya, ada jurnal yang levelnya internasional juga,
ya, jadi harus dipahami oleh ibu bapak. Saya kira kalau teman-teman pamong yang sangat mudah adalah menulis saja karya ilmiah, menulis saja artikel, masukkan ke dalam jurnal, dan jurnal itu tidak harus terakreditasi. Ya, boleh jurnal-jurnal yang ada di kementerian yang kemudian Bapak Ibu bisa menulis berbagai macam artikel yang relevan, ya. Bagian terpentingnya adalah ada ISSN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dan tadi sudah saya sampaikan ada jurnal yang terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, bagaimana dengan tulisan yang memuat hasil penelitian, pengujian, gagasan ilmiah? Ya, jadi sesungguhnya jika Bapak Ibu ingin menulis artikel yang akan masuk ke dalam jurnal, adalah tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan atau artikel yang gagasannya sesungguhnya adalah diambil dari hasil penelitian, hasil pengujian, hasil survei, hasil evaluasi. Pertanyaan pentingnya Bapak Ibu, bolehkah itu berupa ide atau gagasan ilmiah? Boleh. Apakah boleh Bu berupa gagasan ilmiah yang itu studi pustaka yang diambil dari berbagai macam literatur? Karena misalnya sekarang ini karena COVID, lalu kita tidak bisa ke lapangan, boleh juga itu beberapa gagasan ide yang bersumber dari berbagai hasil penelitian orang lain. Boleh juga berdasarkan kajian dari pustaka, kalau itu sifatnya adalah terkait dengan kebijakan. Dan kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah majalah ilmiah yang memuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh kementerian atau perguruan tinggi atau organisasi profesi yang relevan. Dan tentu ini syaratnya sama, tidak boleh ada plagiasi. Ya, jadi ini adalah majalah ilmiah atau jurnal yang diakui. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan buku, Bapak Ibu. Kalau itu berupa buku, ya Bapak Ibu, maka buku itu harus didokumentasikan di lembaga yang bersangkutan. Mengapa harus didokumentasikan? Untuk memastikan bahwa buku sebagai hasil karya ilmiah Bapak Ibu itu memang betul-betul ada di perpustakaan, tidak sekedar disimpan tetapi diadministrasikan dan bisa dibaca oleh semua orang yang berkunjung di perpustakaan. Apalagi kalau buku itu tadi sifatnya adalah sudah ada dalam bentuk e-book, makin leluasa kita bisa mengakses hasil karya Bapak Ibu. Nah, yang sering kali lupa ini, ya teman-teman, nulis buku, oke, ya, tetapi kemudian buku itu tidak terdokumentasi di perpustakaan. Kalau hanya ditulis disimpan sendiri, maka ini belum bisa dikatakan sebagai buku yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, apa saja isinya buku ternyata juga harus ada prosedur, harus ada mekanisme, harus ada rambu-rambu yang Bapak Ibu harus pahami bersama. Tentu ulasan di dalam buku itu membahas tentang tema-tema, topik-topik, materi yang substansinya tidak boleh lepas dari kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang pertama, topik, tema, substansi atau kontennya harus relevan. Yang kedua adalah boleh juga ini adalah karya tulis ilmiah yang telah dibahas, diseminarkan dalam forum yang dihadiri oleh teman sejawat dan unsur akademisi yang kemudian dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen pertemuan. Nah, sekurang-kurangnya memuat 20.000 kata. Ya, gampang itu nanti Bapak Ibu untuk ngecek itu ya. Lalu syarat berikutnya adalah mendapatkan rekomendasi dari pejabat pada instansi tempat tugas pamong belajar. Dan kemudian tentu buku ini bukan merupakan skripsi, bukan merupakan tesis, bukan merupakan disertasi.
Dan tentu kata kuncinya adalah bukan plagiasi. Jadi benar-benar ini murni memang hasil karya teman-teman Pamong gitu ya, sehingga betul ini original ya, asli. Baik. Bagaimana dengan makalah, teman-teman? Ya, makalah ilmiah didokumentasikan di perpustakaan. Sebenarnya ini tidak susah ya teman-teman Pamong membuat makalah ilmiah, karena ada banyak fenomena, ada banyak permasalahan, ada banyak hal yang bisa menjadi ide cemerlang teman-teman ketika menulis makalah ilmiah. Tetapi syaratnya adalah kembali lagi, jangan keluar ya, jangan keluar dari substansi tentang PAUD nih ya, tentang PAUD dan Dikmas. Lalu telah dibahas, diseminarkan dalam forum yang dihadiri teman sejawat. Pastikan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman, teman sejawat, boleh mengundang unsur akademisi. Misalnya saya diundang dalam kegiatan itu, kalau kebetulan itu di Jawa Timur, di Surabaya, atau diundang secara daring. Konteksnya kalau sekarang memang harus dilakukan secara daring, boleh, tetapi minimal kemudian ada unsur-unsur yang kemudian dihadirkan untuk membahas makalah ilmiah itu. Kemudian sekurang-kurangnya harus ada 5.000 kata dan ada rekomendasi dari pimpinan yang bersangkutan. Ya, rekomendasi pimpinan itu penting sebagai legalitas bahwa ini betul-betul karya ilmiahnya Bapak X, Bapak D, sehingga pimpinan memastikan bahwa itu bukan plagiasi, bahwa itu bukan skripsi, bahwa itu juga bukan tesis dan disertasi. Jadi sesungguhnya teman-teman yang sering kali lupa adalah rekomendasinya tidak ada tanda tangan pimpinan, kemudian tidak ada bukti bahwa sudah dilakukan seminar dalam forum yang dihadiri teman sejawat dan akademisi. Gampang itu sebenarnya hanya dibuktikan saja dengan daftar hadir kegiatan itu ya. Jadi sebenarnya nggak susah, tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu karena tidak tertib di dalam administrasi, sehingga ketika seluruh karya ilmiahnya itu ada gitu ya, tetapi kemudian persyaratan administrasi yang mendukung itu seringkali lengah. Nulisnya oke, nulis buku yes, nulis artikel iya, tidak sekedar memastikan artikelnya publish di dalam jurnal, tetapi juga memastikan bahwa dokumen persyaratan administrasi juga harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya, kalau karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri, ya, ini bisa buku, tadi sudah saya sampaikan, buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, ini memiliki ISBN, diterbitkan oleh Dewan Redaksi, ya, tadi sudah saya sampaikan, ada dicetak 200 ya, saya ulang sekali lagi, diedarkan secara nasional dan bermanfaat bagi pengembangan PAUD. Penulisannya dengan kaidah-kaidah yang ilmiah ya, sekedar ini refresh kembali apa yang saya sampaikan di depan. Kemudian ini adalah yang majalah ilmiah Bapak dan Ibu ya, sekali lagi saya ulang, memiliki ISSN, diterbitkan oleh kementerian atau perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses judul-judul jurnal ya, mana yang terakreditasi dan mana yang tidak terakreditasi, baik yang nasional maupun yang internasional. Caranya seperti itu. Baru Bapak Ibu memilih akan dikirim artikel jurnalnya itu ke jurnal yang mana ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kalau itu bukunya harus dipastikan didokumentasikan di perpustakaan atau lembaga yang bersangkutan. Ini Bapak Ibu adalah contoh judul-judul buku. Banyak ya, banyak. Nanti Bapak Ibu boleh berkreasi sendiri, berinovasi sendiri ketika akan menulis. Tetapi yang terpenting adalah tulislah buku yang memang kekinian gitu ya, yang sangat dibutuhkan sehingga asas manfaat bagi
pengambil kebijakan, bagi Bapak Ibu pamong yang lain, bagi tutor gitu ya, bagi warga belajar, bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, betul-betul dapat bermanfaat. Beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, misalnya adalah Bapak Ibu bisa menulis judul buku tentang pengembangan bahan ajar pendidikan keaksaraan misalnya. Misalnya lagi adalah panduan pendampingan home learning bagi anak usia dini. Bisa juga judul buku misalnya belajar yang menyenangkan di rumah. Jadi Bapak Ibu harus kreatif untuk menciptakan judul-judul yang inovatif, yang menjual. Kalau bahasa marketing itu yang menjual, yang menarik gitu ya. Misalnya pengasuhan anak usia dini di era digital. Ini kan akan menjadi menarik ya. Bagaimana mengelola emosi anak usia dini di masa pandemi COVID, karena ini akan menjadi judul buku yang menarik. Misalnya juga motivasi belajar secara daring bagi warga belajar paket C. Misalnya lagi media pembelajaran pendidikan kesetaraan. Jadi artinya judul-judul ini hanya sebagai pemicu Bapak Ibu ya, untuk memotivasi Bapak Ibu pamong bahwa ada banyak, kalau Bapak Ibu ingin menulis, ada banyak hal yang bisa menjadi motivasi, bisa menjadi judul-judul buku yang kemudian Bapak Ibu tentu ketika menulis buku, kata kuncinya adalah ya Bapak Ibu harus membaca buku dulu. Karena kalau tidak membaca buku, membaca literatur, membaca jurnal baik dalam negeri maupun jurnal internasional, nasional maupun internasional, agar Bapak Ibu mempunyai referensi dalam menyusun buku. Ini penting sekali karena seringkali keinginan menulisnya ada, tetapi kita nggak punya modal. Modalnya adalah bahan bacaan. Bahan bacaannya adalah bisa dari buku. Buku sekarang ada buku e-book, ada dari jurnal nasional internasional atau dari majalah ilmiah. Ada juga yang buku berupa bunga rampai. Kalau bunga rampai itu isinya berbagai macam tulisan. Bisa itu menjadi pemicu ide. Baik, mari kita lanjutkan. Bagaimana dengan makalah? Ya, kalau makalah tadi juga sudah di awal saya sampaikan, ini memberikan penguatan kepada Bapak dan Ibu. Makalah itu juga harus didokumentasikan di perpustakaan lembaga yang bersangkutan. Tentu ketika bicara makalah, substansinya juga harus relevan. Saya kira ini fardu ain ya Bapak Ibu, wajib gitu. Lalu dibahas, diseminarkan ya. Tadi juga sudah saya sampaikan, menguatkan kembali dalam forum seminar itu sederhana saja. Undang teman-teman sejawat, undang salah satu akademisi pun boleh, diketahui oleh pimpinan. Kemudian ada surat yang menyatakan bahwa makalah ini sudah diseminarkan atau dibahas gitu ya. Kata kerennya diseminarkan, tetapi sesungguhnya boleh hanya dibahas yang dihadiri oleh teman sejawat. Tidak diseminarkan dalam konteks yang luas, seminar di level kabupaten, di level provinsi, apalagi nasional. Tetapi syukur-syukur Bapak Ibu bisa menulis makalah yang bisa diseminarkan secara nasional atau internasional, karena ada banyak tawaran terkait seminar-seminar yang kemudian hasil tulisan Bapak Ibu itu bisa publish di dalam proceeding internasional. Ada banyak tawaran sekarang itu, Bapak Ibu tinggal keinginan Bapak Ibu untuk menulis. Setelah tulisannya jadi, masukkan dalam kegiatan-kegiatan yang nasional maupun internasional, lalu makalah itu bisa publish di jurnal atau di proceeding ya. Kalau lebih sederhana, lebih mudah itu di proceeding. Tapi kalau mau sederhana lagi, maka ya udah makalahnya terbatas aja. Bapak Ibu ya undang forum teman sejawat, ada pimpinan, ada akademisi, bahaslah di situ, sehingga tulisan makalah itu kemudian menjadi tulisan ilmiah yang sudah dibahas di dalam forum rapat terbatas gitu ya. Dan tentu
sistematika makalahnya itu juga harus memuat hal-hal yang menjadi kata kunci. Ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada acuan teori, ada kesimpulan, dan ada saran. Dan yang tidak boleh tertinggal adalah daftar pustaka. Karena daftar pustaka ini yang akan menjadi rujukan juga akan dibaca juga oleh teman-teman yang lain. Oh, ternyata Bapak X ketika menulis makalah itu ada rujukannya. Rujukan ini menjadi penting sekali Bapak Ibu, kalau bisa tidak hanya buku yang nasional, tetapi ada buku yang ditulis oleh para ahli yang internasional, ada jurnal yang bisa diakses secara internasional, sehingga hasil kita meskipun makalah yang sederhana, hanya 2.500 kata, tetapi memuat hal yang sangat penting gitu ya, yang bermanfaat. Nah, tulisan ilmiah populer, ya, tulisan ilmiah populer ini lebih sederhana lagi. Biasanya Bapak dan Ibu, judul-judulnya itu judul-judul yang mempunyai nilai jual, menarik gitu ya, menarik orang untuk membaca gitu ya. Biasanya judulnya juga singkat, dan nampaknya GTK juga memfasilitasi Bapak Ibu seluruh tanah air, baik akademisi maupun praktisi, diminta menulis, kemudian artikel itu dimasukkan dalam tulisan bunga rampai. Jadi semacam book chapter yang diterbitkan oleh GTK. Nah, ini bagus ketika Bapak Ibu teman-teman pamong itu bisa berkontribusi untuk menulis di situ. Jadi apa tulisan ilmiah itu adalah ya ditulis untuk memberi wacana atau solusi tentang permasalahan yang terjadi. Sebenarnya ini juga merujuk pada dalil-dalil yang riset ilmiah, tetapi bahasanya ya teman-teman, bahasanya itu populer. Ya, karena itu bahasanya populer, biasanya bukan pakai bahasa penelitian, bukan pakai bahasa jurnal, bukan artikel yang dikirim ke jurnal, lebih populer, sederhana, komunikatif, sehingga gampang dimengerti oleh semua khalayak sasaran yang membaca. Ya, karena tulisan ini berkaitan juga di bidang paudikmas ya, yang dimuat di media massa, boleh koran online, boleh majalah ilmiah, boleh baik yang elektronik maupun yang non elektronik, boleh juga Bapak Ibu menulis di blog. Ya, pastikan, tetapi kadang-kadang tulisan di blog itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pastikan kalau Bapak Ibu juga punya blog, Bapak Ibu menulislah tulisan ilmiah populer itu, dimasukkan ke situ. Dan kemudian kalau itu masuk ke blog, ya tentu yang media massa atau website itu benar-benar memiliki dewan redaksi, sehingga dengan cara ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, ada ISSN-nya. Lalu berikutnya adalah menyampaikan prasaran atau pemakalah dalam pertemuan ilmiah. Bapak Ibu, sesungguhnya ini bukan sesuatu yang susah ya. Kalau Bapak Ibu terbiasa menyampaikan paparan, menyampaikan materi dalam pertemuan ilmiah, apakah itu levelnya kabupaten, apakah levelnya kecamatan, apakah provinsi, apakah nasional, bahkan internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, forumnya internasional, ada peserta yang dari luar negeri, tetapi Bapak Ibu seminarnya misalnya pertemuan ilmiahnya itu di Indonesia, tidak masalah. Tetapi oh Bu, kami ingin ada pertemuan ilmiah tetapi levelnya misalnya adalah kabupaten gitu ya, boleh Bapak Ibu menulis di situ. Itu adalah merupakan buah pikiran Bapak Ibu teman-teman, lalu sampaikan dalam forum gitu ya, sampaikan dalam forum, bisa konferensi. Nah, minimal pertemuan ilmiah itu terdiri dari 20 orang. Jadi sebenarnya sederhana ya, kalau ini di kalangan akademisi, kami yang di dosen ini tidak bisa seperti ini 20 orang saja ya, harus dalam jumlah yang lebih besar dari ini. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu boleh menyampaikan prasaran dalam pertemuan ilmiah, tetapi hanya minimal 20 orang pun sudah boleh. Ada unsur dinas pendidikan dan ada pempakar atau pemerhati yang ada dalam forum itu. Jadi
sederhana ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti terinspirasi setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga betul-betul ini menjadi tagihan, menjadi kewajiban yang tidak lagi dimaknai menjadi susah amat ya, gitu. Tidak, tetapi dimaknai bahwa ini tidak susah, ini mudah. Tetapi yang susah adalah habituasi kita untuk memulai menulis, terutama kalau pengembangan profesi itu nampaknya berdasarkan pengalaman teman-teman pamong itu menjadi seperti susah sekali ya, menulis itu susah sekali. Karena apa? Tidak pernah mau mencoba dengan berbagai macam tulisan-tulisan, dimulai dari yang sederhana dulu. Nah teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah contoh ya, contoh tulisan ilmiah populer ya, yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Nanti banyak Bapak Ibu bisa searching, Bapak Ibu bisa googling, tetapi yang penting tidak plagiasi, karena syarat pentingnya adalah tidak plagiasi. Contoh-contohnya misalnya, kalau Bapak Ibu sekarang di tengah pandemi COVID, apa yang kemudian menarik? Kayaknya saya akan tulis ya tentang eksistensi lembaga PAUD di tengah pandemi COVID ya. Mengapa ini ditulis sebagai tulisan ilmiah misalnya? Menarik Bu, karena apa? Banyak fenomena ketika kemudian melanda COVID di seluruh dunia, banyak lembaga PAUD yang kemudian tidak memperoleh murid baru. Karena banyak orang tua kemudian yang berpandangan bahwa wah, sekolah dan tidak sekolah, saya masukkan di satuan PAUD atau tidak, belajarnya tetap di rumah didampingi oleh orang tua. Jadi bagaimana kemudian lembaga PAUD itu bisa eksis di tengah pandemi? Ini kan sesuatu yang menarik ya. Ada permasalahan di lapangan, Bapak Ibu tulis. Misalnya juga, bagaimana guru mendampingi kegiatan belajar ketika masa pandemi, tetapi guru akan menyampaikan bagaimana orang tua mendampingi, sehingga misalnya tulisannya tentang peran guru itu menjadi tidak mudah ketika masa pandemi. Kalau biasanya guru hanya mengajar langsung dengan anak-anak di PAUD, tetapi sekarang harus ditransfer dulu kepada orang tua, lalu orang tua mendampingi. Maka boleh ditulis oleh teman-teman pamong, wah, peran guru dalam mendampingi kegiatan belajar anak di rumah bersama orang tua. Ini jadi menarik ya Bapak Ibu. Nah kemudian juga yang tidak kalah menariknya, misalnya Bapak Ibu punya ide kreatif, strategi pembelajaran PAUD di masa pandemi. Wah menarik ya, judulnya strategi. Di dalamnya silahkan ditulis kiat-kiat tips bagaimana menyikapi masa pandemi ketika anak belajar di rumah. Bisa lagi misalnya di konteks kesetaraan, Bapak Ibu menuliskan tentang strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, Jigsaw itu apa ya? Silahkan dipelajari. Mungkin Jigsaw itu menjadi menarik untuk pembelajaran kesetaraan. Bisa saja karena sekarang masanya memang semuanya secara daring. Teman-teman pamong bisa mengeksplor berbagai macam judul tulisan ya, misalnya blended learning pada pembelajaran kesetaraan. Misalnya kalau itu mendampingi kursus, ada kursus menjahit, kursus wirausaha, macam-macam ya, kursus tata kecantikan rambut, kulit, ada menjahit, ada memasak, macam-macam jenis kursus itu. Boleh juga misalnya menulis tentang kiat cepat belajar menjahit. Ini akan jadi menarik. Nah tentu Bapak Ibu harus punya pengalaman dulu ya, bahasanya harus punya senjata. Senjatanya adalah Bapak Ibu baca buku, Bapak Ibu baca jurnal, Bapak Ibu baca proceeding baik nasional maupun internasional, yang itu akan menjadi pondasi, menjadi senjata Bapak Ibu untuk menulis. Jadi senjatanya hanya itu, Bapak Ibu membaca, kemudian Bapak Ibu memperoleh judul-judul yang menarik, Bapak Ibu menulis. Nah dengan cara ini akan muncul judul-judul kreatif, judul-judul bagus yang akan menjadi tulisan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu selanjutnya adalah penelitian. Melakukan penelitian tindakan kelas ya
atau eksperimen ya. Kalau Bapak Ibu merasa aduh kalau eksperimen susah, bolehlah PTK saja, silahkan ya. Atau tidak eksperimen, kami deskriptif saja, penelitian tapi deskriptif kualitatif misalnya dengan prosentase, boleh ya. Jadi persentase saja misalnya. Sekarang gampang dengan sebarkan Google Form. Pengalaman saya ketika penelitian, saya sebarkan Google Form, dalam waktu cepat 1000 responden kami dapat. Kemudian Bapak Ibu tinggal menganalisis hasil penelitian itu. Nah, kalau PTK tentu ya harus Bapak Ibu lakukan itu di pembelajaran di kelas gitu ya. Di kelas artinya boleh titip kepada tutornya gitu ya, boleh titip kepada tutornya, boleh titip kepada kalau itu di PAUD kepada guru PAUD-nya gitu ya, boleh titip instrumennya itu. Tetapi yang bagian pentingnya adalah kriterianya tentu ketika penelitian ya nggak boleh pergi-pergi, nggak boleh jauh-jauh ya Bapak Ibu ya, nggak boleh jauh-jauh dari PAUDikmas ya. Lalu setelah itu diseminarkan. Seminarnya juga sederhana Bapak Ibu ya. Kalau bahasanya di perguruan tinggi itu pasti akan direview ya. Selain setelah direview, diseminarkan gitu ya, direvisi dan lain-lain. Nah, untuk Bapak Ibu di Pamong ini sederhana saja. Setelah selesai, kemudian dibahas sekurang-kurangnya 20 orang saja, teman sejawat ya, boleh ada akademisi juga, ada praktisi dan unsur yang terkait. Sederhana. Kalau itu penelitiannya tentang PAUD, ambil salah seorang pemerhati atau akademisi di bidang yang relevan, yang sesuai untuk memberikan masukan, lalu direvisi hasilnya itu, selesai hasil penelitian itu ya. Lalu laporannya Bapak Ibu tuliskan, laporan harus sesuai dalam sistematika. Tentu ada latar belakang, ada rumusan masalahnya, ada teorinya. Ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu belum bisa menulis kalau belum punya acuan teori, karena itu yang kemudian akan menjadi senjata. Teorinya itu apa? Tentu teori ini juga harus relevan ya Bapak Ibu ya. Jangan teorinya tentang PAUD yang ditulisnya tentang kesetaraan. Namanya ini jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack gitu ya. Baik. Jadi teorinya harus dicari teori-teori yang related, yang inline, yang relevan dengan tulisan atau judul yang Bapak Ibu ambil. Kemudian juga boleh ada hipotesis, boleh juga pertanyaan penelitian, tergantung ya apakah itu kuantitatif, apakah kualitatif. Kemudian tentu ada metode penelitian, ada hasil penelitian serta kesimpulan dan saran. Nah, berikutnya adalah laporan keberhasilan pembelajaran, pelatihan, pembimbingan di bidang PAUD dan Dikmas yang disimpan di perpustakaan. Nah, laporan keberhasilan ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu Bapak Ibu, sehingga substansi laporan yang dibuat itu dibahas di dalam seminar. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pembelajaran misalnya, pelatihan misalnya, pembimbingan misalnya, hasil laporan itu digunakan untuk peningkatan mutu. Maka sebelum digunakan, laporan itu harus diseminarkan ya. Diseminarkannya terbatas, cuma 5 orang saja Bapak Ibu ya, teman sejawat. Dan tentu dipastikan ini bukan plagiasi. Jadi Bapak Ibu melakukan pelatihan, pembimbingan. Ketika melakukan pelatihan dan pembimbingan, Bapak Ibu menemukan satu solusi yang kemudian bagus untuk peningkatan mutu program, lalu diseminarkan ya, terbatas. Kemudian setelah itu dilaporkan. Nah, begini aja sudah bisa menjadi pengembangan profesi ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jangan memahami bahwa pengembangan profesi itu susah sekali, harus buku saja, tidak, tetapi ada banyak variasi. Nah, laporan keberhasilan pembelajaran, pelatihan atau pembimbingan ini dapat dibuat dengan sistematika latar belakang, ada rumusan masalah, ada pembahasan, ada indikator keberhasilan, dan ada kesimpulan dan saran. Jadi Bapak Ibu, hasil yang diseminarkan tadi sesungguhnya merupakan indikator keberhasilan. Bapak Ibu harus menyampaikan temuan hasil pembimbingan atau temuan hasil
pelatihan, temuan hasil pembelajaran itu disampaikan. Nah, inilah yang kemudian ditulis di dalam laporan. Apa yang menjadi menarik, apa yang menjadi keunggulan ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau pelatihan atau pembimbingan. Nah, inilah yang menjadi berbeda, karena ini belum pernah nih dilakukan oleh pamong yang lain. Misalnya seperti ini belum pernah juga ada orang yang meneliti, seperti ini belum pernah juga ada orang yang menuliskan di dalam karya ilmiah. Jadi ada sesuatu kebaruan, ya, novelty gitu ya, ada novelty, ada kebaruan yang itu merupakan inovasinya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian membuat makalah atau gagasan ilmiah tentang pembelajaran itu ya harus didokumenkan di perpustakaan, ya. Ada teorinya, tentu ada hasil penelitian sendiri, ada kesimpulan dan saran. Lalu karya tulis di bidang PAUD yang hasil terjemahan. Jadi Bapak Ibu juga boleh membuat karya tulis ilmiah yang itu hasil terjemahan, ya. Tentu kalau hasil terjemahan harus betul-betul disampaikan bahwa ini adalah hasil terjemahan. Dari mana sumber bukunya, dari mana naskah aslinya yang diterjemahkan, dan harus disahkan oleh kepala satuan dengan melampirkan tulisan yang diterjemahkan. Kalau ini nampaknya masih jarang teman-teman yang melakukan ini, mungkin karena kemampuan kita dalam bahasa Inggris yang harus memang selalu ditingkatkan sehingga kita bisa menerjemahkan. Sebenarnya nggak susah ya pengembangan profesi itu, menerjemahkan karya tulis ilmiah, membuat karya tulis ilmiah, hasil terjemahan pun boleh gitu ya. Tapi kita jarang, saya juga jarang mendapati ketika menilai PAK-nya pamong itu hasil terjemahan, karya ilmiah yang hasil terjemahan. Baik. Nah, yang lebih lanjut merupakan penguatan tentang makalah prasaran di bidang makalah prasaran di bidang PAUD adalah naskah itu harus disampaikan dalam seminar, ya, bisa seminar, bisa workshop gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya kuatkan lagi, boleh tingkat nasional, boleh provinsi, boleh kabupaten kota, ya. Kemudian memuat acuan teori, empirik, dan hasil penelitian sendiri, ada kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Kemudian yang tulisan ilmiah populer pembelajaran pelatihan ini boleh juga ya dilakukan di media massa tingkat nasional, boleh juga provinsi, boleh juga nasional. Ada artikel asli dan fotokopi yang disahkan oleh kepala UPT atau UPTD dalam bentuk clipping beridentitas. Jadi kalau itu misalnya ternyata Bapak Ibu menulis di koran, menulis di majalah, nah itu di clipping kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu tuh di clipping, digunting kertas korannya itu yang memuat artikel ya. Jangan yang tidak ada artikel Bapak Ibu, lalu di clipping. Nah, kalau itu online, ya tinggal di-download saja, kemudian dilampirkan, kemudian itu disahkan oleh kepala UPT, UPTD dalam bentuk clipping. Harus ada tanggal ya Bapak Ibu, tanggal medianya itu publish kapan, lalu tanggal terbitnya kapan, untuk memastikan bahwa tulisan Bapak Ibu itu update gitu ya, kekinian. Nah, membuat artikel tentang pembelajaran ini ya saya kuatkan kembali Bapak Ibu teman-teman ya, sekali lagi ISSN-nya nggak boleh lupa, ISSN nggak boleh lupa, jurnalnya boleh terakreditasi maupun tidak terakreditasi ya, ada berbagai jenjang jurnal ya, terakreditasi juga ada levelnya, ada pelevelan tadi di awal sudah saya sampaikan. Jurnalnya juga boleh jurnal lokal ya, boleh jurnal yang kementerian, boleh jurnal yang provinsi, boleh jurnal yang kabupaten misalnya punya, bisa jadi ya, silahkan. Tetapi
biasanya masing-masing perguruan tinggi di mana Bapak Ibu tinggal itu ada memiliki jurnal ya, Bapak Ibu bisa diakses. Kalau Bapak Ibu di Sumatera misalnya, ya silahkan, ada perguruan tinggi di Sumatera yang mempunyai jurnal, lebih cepat akses ke jurnal itu ya. Lampirkan tulisan asli Bapak Ibu ya, kalau itu jurnal yang sudah ada linknya, Bapak Ibu cantumkan linknya, sehingga ketika nanti tata cara PAK-nya itu semuanya online, itu akan memudahkan tim penilai untuk ngelink ke jurnal ketika sudah ada linknya. Kalau sekarang Bapak Ibu boleh melampirkan print tulisan yang ada di jurnal itu, kemudian dilampirkan di dalam PAK-nya itu, lalu harus ada pengesahan ya Bapak Ibu, wajib ada pengesahan kepala UPT atau UPTD ya, dan kemudian diberi identitas. Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu lupa tulisan ilmiahnya ada, tetapi kemudian tidak ada lampiran pengesahan dari kepala UPTD. Ini yang sering kita temui, padahal ini menjadi syarat yang secara administrasi harus dilengkapi oleh teman-teman ya. Terjemahan tadi sudah saya sampaikan ya, ini menyadur buku terjemahan yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Memang nggak mudah Bapak Ibu, dan ini masih jarang dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini adalah contoh judul karya ilmiah untuk jurnal. Ya, misalnya inovasi pembelajaran digital pada program paket C. Ya, ini judul-judul aja ya, judulnya jangan dicontek persis ini. Ini hanya sekedar untuk memberikan inspirasi saja pada teman-teman. Ya, misalnya lagi peningkatan kreativitas anak usia dini melalui cerita bergambar. Boleh juga misalnya ada judul pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Misalnya juga peningkatan mutu layanan PAUD, peningkatan kecerdasan kinestetik anak melalui senam irama, motivasi belajar warga belajar paket C pada masa daring. Ya, macam-macam Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu termotivasi, Bapak Ibu mempunyai ide gagasan yang novelty, ada kebaruan, sehingga tidak dari itu ke itu gitu ya, tidak lagi lagunya aku masih seperti yang dulu, sehingga ada kreativitas yang berbeda dalam pengembangan profesi pamong belajar. Nah, saya akan melanjutkan ya teman-teman terkait dengan pengembangan karya teknologi tepat guna. Pengembangan karya teknologi tepat guna ya, bukan tepat bunga ya Bapak Ibu ya, tepat guna. Yang pertama adalah buku pengajaran. Buku pengajaran ini bisa berupa buku pelajaran atau materi pelajaran yang dituangkan dalam bentuk buku, tapi sebagai pegangan ketika kegiatan belajar mengajar. Bedakan dengan buku yang tadi saya sampaikan di depan ya Bapak Ibu. Ini adalah pengembangan karya teknologi tepat guna yang di dalamnya ada buku. Tetapi bukunya adalah buku pelajaran atau buku materi yang dituangkan secara tertulis. Lalu yang kedua yang sering kali bisa dilakukan oleh teman-teman adalah modul. Modul ini jauh lebih mudah ya Bapak Ibu. Tetapi meskipun lebih mudah, kriteria modul juga harus diikuti oleh teman-teman. Jangan sekedar ditulis judulnya modul, tetapi isinya rambu-rambunya itu tidak memenuhi kriteria sebagai modul. Oleh karena itu, modul ini bisa materi pelajaran yang disusun disajikan secara tertulis dengan teknik metode tertentu dan dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri. Ya, kemudian mengalih bahasakan buku pelajaran. Ini juga boleh ya Bapak Ibu. Alih bahasa ini harus ada kaidah penterjemahan. Ya, ini nggak mudah. Yang ini jujur saja saya sampaikan, karena mengalih bahasakan itu sesuatu yang tidak mudah, biasanya dilakukan oleh para ahli. Kalau teman-teman ingin mengalih bahasakan, cermati betul, cari buku-buku yang memang mudah dan bisa dialih bahasakan secara sederhana.
konteksnya tidak boleh keluar dari buku aslinya. Nah, yang lebih mudah lagi teman-teman bisa menulis diktat. Diktat itu substansinya itu jauh lebih sederhana ya. Ada sekedar tujuan, uraian materi sederhana, lalu ada soal latihannya, ada evaluasi. Sederhana kalau diktat, jauh lebih sederhana daripada modul, daripada buku. Lalu teman-teman juga bisa membuat alat praktek atau praktikum. Ya, alat praktek itu bisa sederhana, kalau itu PAUD bisa APE, alat permainan edukatif. Ya, kalau itu konteksnya misalnya Bapak Ibu juga bertugas untuk membimbing teman-teman di kursus, misalnya kursus menjahit atau kursus memasak, boleh membuat alat praktek bahan media yang memudahkan ketika proses belajar mengajar di PAUDikmas. Jadi boleh membuat alat bahan praktikum yang sederhana. Nah, alat peraga ini juga bisa dibuat oleh teman-teman berupa gambar, berupa maket, atau benda tiruan atau benda sesungguhnya. Ya, alat peraga. Jadi membuat alat peraga ya, Bapak Ibu ya. Alat peraga itu beberapa waktu yang lalu ketika pengalaman menilai PAK Pamong, teman-teman itu juga membuat alat peraga untuk konteks pembelajaran tertentu. Jadi ini bagus ya Bapak Ibu. Lalu yang lebih luas lagi skalanya adalah teman-teman Pamong bisa membuat media pembelajaran. Ya, media pembelajaran kalau kali ini karena lebih banyak online atau daring, Bapak Ibu bisa membuat misalnya adalah alat komunikasi berupa visual, audio atau audio visual yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lebih efektif. Sebagai contoh ya, ketika tayangan seperti yang saya sampaikan ini adalah salah satu media pembelajaran yang kemudian memudahkan orang untuk belajar berulang-ulang berkali-kali, disetel berkali-kali apa sih isinya terkait pengembangan profesi misalnya. Ini contoh konkret. Jadi Bapak Ibu bisa membuat media seperti itu ya. Boleh mulai yang sederhana misalnya dengan audio saja, voice note yang direkam gitu ya, bisa visual, bisa media kalau alat peraga tadi ya, medianya juga bisa misalnya media yang visual lain yang memudahkan Bapak Ibu ketika menyusun, tetapi contoh medianya itu harus relevan dengan topik bahasan yang dibahas. Nah, berikutnya adalah membuat alat bimbingan. Membuat alat bimbingan itu bisa gambar, bisa maket, bisa benda tiruan, atau benda sesungguhnya yang ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Lalu selain itu alat permainan edukatif ya, edukasi ya, tadi sudah saya sampaikan ini alat ini bisa berupa gambar, media, bahan atau benda sesungguhnya yang digunakan oleh Pamong untuk membantu stimulasi tumbuh kembang anak usia dini misalnya ya. Jadi ada banyak kalau di usia dini itu bisa kita seringkali menamakan luspart. Luspart itu bahan alat yang tersedia di lingkungan kita, bisa dilepas, bisa digabung, bisa disusun dan lain-lain ya. Ada banyak ya di seputar kita. Kalau sekitar pantai ada misalnya kerang gitu ya, bisa dimanfaatkan. Di sekitar rumah kita ada tanaman daun-daun kering, bunga kering yang sudah terpakai, ranting. Misalnya luspart itu bisa buatan manusia, bisa yang alam gitu ya. Jenisnya bisa macam-macam gitu ya. Tersebar luas itu yang kemudian Bapak Ibu manfaatkan saja yang tersedia di seputar, kemudian menjadi alat permainan edukatif. Itu kalau bicara konteksnya PAUD. Kalau bicara dalam konteks kesetaraan, dalam konteks kursus, dalam konteks keaksaraan, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja benda atau bahan ya, kertas plano, kalender bekas yang bisa digunakan menjadi kartu huruf, kartu angka, silahkan itu dimanfaatkan, tetapi Bapak Ibu membuat betul. Misalnya adalah beberan simulasi gitu ya, simulasi
seperti misalnya main ular tangga tetapi untuk kesetaraan, misalnya untuk keaksaraan, bisa Bapak Ibu buat itu, dan ini bisa menjadi pengembangan profesi juga ya. Jenisnya banyak sekali teman-teman, tinggal inovasi. Nah, di pengembangan karya teknologi tepat guna ini tadi ada teknologi tepat guna di bidang PAUD Dikmas, ada teknologi yang membuat karya seni olahraga, dan ada membuat karya teknologi tepat guna yang pada masyarakat. Sehingga kalau dibedakan, silakan Bapak Ibu kemudian memilih ya, ada membuat karya seni olahraga, membuat teknologi tepat guna pada bidang PAUD Dikmas, dan ada membuat teknologi tepat guna pada masyarakat. Jadi boleh teknologi tepat guna karena luas memang. Kalau yang di awal tadi adalah yang kaitannya PAUD Dikmas ya. Kalau yang ini teknologi tepat guna itu lebih luas skalanya, sehingga Bapak Ibu boleh membuat karya seni dan olahraga. Ya, di bidang seni juga boleh, olahraga juga boleh, membuat aplikasi-aplikasi di seni, aplikasi olahraga misalnya, tetapi lewat aplikasi yang itu bisa menjadi trademarknya seseorang. Ini Pamong ini tuh keahliannya membuat seperti senam irama misalnya, boleh. Lalu boleh juga yang tepat guna yang untuk masyarakat, ini juga lebih luas ya. Boleh juga itu modifikasi, boleh juga sesuatu yang memang merupakan satu penemuan baru ya teman-teman ya. Jadi lebih fleksibel. Nah, bagian terakhir dari pengembangan profesi adalah yang keempat, teman-teman menyusun standar, pedoman atau soal. Yang paling gampang dilakukan adalah Bapak Ibu menyusun soal, paling gampang. Menyusun standar itu nggak mudah, pedoman juga nggak mudah. Bagi Bapak Ibu yang sering terlibat dalam penyusunan NSPK, maka ini bukan merupakan sesuatu yang susah ya Bapak Ibu. Nah, levelnya mulai level nasional, Bapak Ibu yang sering terlibat ini bisa digunakan sebagai pengembangan profesi. Tentu Bapak Ibu ketika menyusun standar, pedoman atau soal PAUD Dikmas itu harus memenuhi kriteria dan digunakan dalam pelaksanaan program dan pembelajaran baik PAUD maupun Dikmas. Dan ini bisa dijadikan acuan tingkatnya nasional dan provinsi. Jadi Bapak Ibu ini kalau khusus yang ini memang skalanya harus provinsi dan nasional. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya terlibat di dalam penyusunan standar pedoman ya atau soal di tingkat nasional, Bapak Ibu ini bisa digunakan untuk persyaratan pengembangan profesi yang terakhir, yang keempat ya. Bapak Ibu yang sering terlibat di dalam penyusunan soal dan NSPK ini sangat bisa digunakan dalam konteks pengembangan profesi. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu secara keseluruhan, bahwa nanti di lapangan Bapak Ibu akan menemukan banyak permasalahan yang kemudian bisa diangkat menjadi satu tulisan ilmiah, tulisan populer, diangkat menjadi artikel yang dimuat di jurnal, diangkat menjadi teknologi tepat guna gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dari situlah kemudian Bapak Ibu memulai untuk profesional mengembangkan profesi itu ya harus profesional. Maka Bapak Ibu harus memulai dengan membaca terlebih dahulu berbagai hal terkait dengan tusinya Bapak Ibu. Dengan cara ini maka Bapak Ibu membaca lebih lanjut konteks yang lebih luas, yang kekinian. Dengan cara ini Bapak Ibu dapat menetapkan tulisan-tulisan yang bagus, ada novelty-nya, kalau perlu sesuatu yang tidak sekedar ada kebaruan tetapi fenomenal. Nah, untuk menjadi fenomenal ini yang nggak mudah ya Bapak Ibu teman-teman, karena untuk fenomenal itu benar-benar dibutuhkan pola pikir yang memang berubah dan harus sesuai dengan zaman yang saat ini ya. Kalau saat ini lagi COVID, Bapak Ibu pasti punya ide gagasan yang luar biasa untuk mengembangkan tulisan-tulisan yang kemudian related dan inline dengan saat ini. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir sebagai rangkuman dan penguatan, tentu kami ingin Bapak Ibu ketika bicara tentang pengembangan profesi,
maka Bapak Ibu sesungguhnya sudah mengamalkan ilmu pengetahuan, mengamalkan pengetahuan, mengamalkan teknologi, mengamalkan keterampilan untuk peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan mutu pembelajaran pelatihan serta pembimbingan secara profesional. Nah, dengan cara itu ada 4 hal penting yang menjadi pengembangan profesi. Saya ulang sekali lagi. 1 adalah penulisan karya ilmiah, ya. Yang kedua adalah pengembangan sarana pembelajaran, ya. Yang ketiga adalah pembuatan teknologi tepat guna, dan yang keempat adalah penyusunan standar pedoman atau soal. Tentu keseluruhannya adalah di bidang PAUD dan Dikmas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pamong seluruh tanah air dan memotivasi teman-teman semua untuk menjadi kreatif ketika menyusun, membuat artikel ilmiah, membuat dan mengembangkan sarana, membuat APE, modul, buku, ya, dan ketika kemudian melakukan dan terlibat dalam penyusunan standar pedoman dan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan Permenpan RB nomor 15 tahun 2010, diantaranya tugas-tugas jabatan fungsional pamong belajar. Itu adalah tugas pengembangan profesi. Pengembangan profesi bagi pamong belajar itu terdiri dari penyusunan karya tulis ilmiah, pengembangan sarana pembelajaran, pengembangan karya teknologi tepat guna, dan yang terakhir adalah penyusunan standar atau pedoman-pedoman soal di bidang Dikmas dan PAUD dan Dikmas. Nah, pada kesempatan ini tadi sudah dibahas tentang karya tulis ilmiah. Yang berikutnya ini akan kita bahas tentang pengembangan sarana pembelajaran. Nah, pengembangan sarana pembelajaran itu terdiri dari beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah buku pengajaran dan diktat. Buku pengajaran dan diktat. Ya. Buku pelajaran itu adalah bahan ataupun materi pelajaran yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai pegangan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam buku pengajaran itu adalah sangat penting, terutama bagi pamong belajar sebagai acuan untuk menuju pengendalian itu di dalam pendidikan itu sendiri. Selain itu ada juga diktat. Nah, di mana diktat, juga bahan pelajaran juga sebagai tuangan dari untuk dikembangkan menjadi buku tadi. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, modul. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis dengan teknik dan metode-metode tertentu sehingga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri, di mana modul tersebut di awal sudah ada petunjuk penggunaan modulnya
kemudian yang kedua bagaimana tujuannya, ada indikatornya, juga ada uraian materi, kemudian ada tes untuk sebagai feedback bagaimana kemampuan Bapak dan Ibu di dalam mempelajarinya. Yang berikutnya, mengalih bahasakan buku pelajaran atau karya ilmiah. Nah, buku hasil alih bahasa untuk memenuhi kaidah-kaidah penerjemahan yang memiliki isi secara yang bermanfaat untuk pengembangan PAUD dan Dikmas, serta bisa dapat membantu para pembelajar dalam melaksanakan tugas. Nah, kenapa demikian? Karena bahan-bahan pelajaran yang ada untuk PAUD Dikmas itu kemungkinan terjadi adalah buku menggunakan bahasa asing. Nah, untuk lebih operasionalnya bahkan oleh Bapak dan Ibu pembelajar sehingga menjadikan acuan dan juga menjadikan titik poin di dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang berikutnya adalah alat praktek atau alat praktikum, di mana alat praktikum adalah suatu alat yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran dengan melakukan praktek atau praktek praktikum. Nah, di dalam praktikum ada berbagai cara, teknik, dan pelaksanaannya, sehingga runtutan atau urutan-urutan pelaksanaan praktikum diatur secara mendetail, itu biasanya dalam petunjuk praktek atau dikenal lab sheet atau job sheet, sehingga operasional pelaksanaan praktek itu terurut secara mendalam dari poin-poin yang paling sederhana sampai ke poin yang rumit, sehingga tidak merusak kepada alat-alat itu sendiri. Yang berikutnya adalah membuat alat peraga. Nah, Bapak dan Ibu pamong belajar yang terhormati, Bapak bisa juga menggunakan alat peraga di dalam membantu para peserta didik, sehingga mudah memahami bahan ajar yang disajikan dan dapat berupa bentuk-bentuk lain, misalnya bentuk gambar, bentuk maket, atau bentuk-bentuk benda tiruan dari bentuk yang sesungguhnya. Misalnya kita lihat Pulau Jawa terlalu luas, maka bisa lihat dengan peta yang dibuat oleh Bapak dan Ibu sendiri. Itu mengenai alat peraga. Selain itu juga bisa menggunakan alat peraga lain yang bisa membantu di dalam pembuatan pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah media pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu selain yang tadi, Bapak juga Ibu diberi kesempatan untuk membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu merupakan alat komunikasi baik visual, audio, ataupun juga audio visual yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga lebih efektif untuk mencapai tujuan perkembangan ini. Maka untuk pembuatan alat media pembelajaran itu akan lebih cepat dan lebih mudah, sehingga materi yang diberikan kepada peserta didik oleh pembelajar itu akan lebih mudah diserap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya Bapak dan Ibu bisa membuat alat bimbingan, di mana alat bimbingan itu hampir sama dengan media tadi, tetapi pada dasarnya bisa berupa gambar, bisa berupa maket, atau benda-benda
tiruan dari benda yang sesungguhnya yang digunakan oleh Bapak dan Ibu pamong belajar dalam membimbing peserta didik agar dia lebih mudah dalam memahami materi-materi pembelajaran. Misalnya, pada saat Bapak dan Ibu akan menyampaikan materi kaitan dengan susahnya bagaimana cara misalnya pengerjaan tersebut, dibimbing oleh Bapak dan Ibu sehingga betul-betul anak dapat memahami materi tersebut. Yang berikutnya adalah membuat alat permainan edukasi. Nah, alat permainan edukasi itu bisa saja sama seperti yang lainnya, bisa berupa gambar, bisa berupa maket, bisa dalam benda-benda tiruan dari benda yang sesungguhnya yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu pamong belajar untuk membantu agar menstimulasi tumbuh kembangkan anak usia dini. Karena pola pemikiran anak-anak kalau tidak diajak bermain, maka dia seolah-olah susah untuk bisa berkembang. Tapi dengan cara membuat alat edukasi yang Bapak dan Ibu buatkan, maka akan bisa berhasil secara lebih cepat prosesnya. Yang berikutnya adalah pengembangan karya teknologi tepat guna. Nah, di dalam pengembangan karya teknologi tepat guna, ini kita ada 3 yang mesti kita akan buat. Yang pertama, membuat teknologi tepat guna pada bidang PAUD dan Dikmas. Yang kedua, membuat karya seni ataupun juga olahraga. Yang ketiga, membuat teknologi tepat guna untuk masyarakat. Nah, kaitan yang pertama dalam membuat teknologi tepat guna pada bidang PAUD dan Dikmas, ini pada dasarnya pembelajaran, sehingga proses peningkatan mutu program pembelajaran untuk PAUD dan Dikmas itu akan lebih terarah. Hasil diantaranya Bapak dan Ibu misalnya pada saat membuat RPP bagaimana cara mempermudahnya, kemudian juga membuat tuplak-tuplaknya, sehingga anak-anak atau peserta didik itu betul-betul bisa terarah secara lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah membuat alat karya seni atau olahraga. Nah, di dalam karya seni ini pada dasarnya sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran baik PAUD dan Dikmas secara umumnya, khususnya untuk bidang seni dan olahraga. Nah, apa contohnya yang untuk membuat seni? Misalnya, Bapak dan Ibu bisa saja membuat alat pengering daun jagung, di mana daun jagung itu dikeringkan, kemudian direka, ditata secara lebih mendalam, sehingga bisa dalam bentuk bunga-bunga, baik disimpan untuk di pot ataupun dalam seni-seni kreasi yang lainnya. Selain itu, untuk alat untuk olahraga, misalnya membuat samsak, itu membuat untuk sarung tinju. Nah, itu isinya dalamnya menggunakan serat-serat sabut kelapa. Nah, itu bisa seperti itu. Dengan sabut kelapa, tidak saja dengan sarung tinju, juga bisa membuat matras untuk olahraga. Jadi kalau buat kasur lah ya, buat kasur untuk olahraga. Jadi tidak menggunakan kapuk dan kapas, tapi di dalamnya menggunakan sabut atau serat-serat sabut kelapa. Nah, atau misalnya ijuk, itu juga bisa digunakan. Nah, itu untuk membuat karya seni maupun juga karya untuk olahraga. Nah, sehingga anak-anak akan melalui peserta didik itu akan lebih senang dalam mendalami pekerjaan dalam mendalami pelajaran yang Bapak dan Ibu pamong belajar bisa berikan secara lebih detail.
Nah, tentu Bapak dan Ibu dituntut kreativitas yang tinggi, sehingga Bapak dan Ibu pada saatnya nanti apapun yang Bapak dan Ibu berikan kepada peserta didik, semuanya akan bisa bermanfaat secara lebih mendalam. Teknologi tepat guna pada masyarakat. Nah, kaitan dengan itu, ini dapat didukung untuk mendukung perluasan kegiatan pembelajaran PAUD dan Bidmas di masyarakat. Nah, sehingga dapat menghasilkan perkembangan ataupun juga modifikasi atau penemuan-penemuan baru Bapak dan Ibu pembelajar, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Contohnya, misalnya kalau kita di daerah-daerah banyak air terjun, kita siapkan, kita modifikasi air terjun itu dimanfaatkan dengan membuat kincir, dengan membuat putaran, sehingga putaran itu dimasukkan ke dalam roda, yang roda bisa bergerak melalui engkolnya, melalui porosnya, kemudian bisa diatur melalui bambu-bambu, sehingga bisa dimanfaatkan, bisa untuk suara seni-seni ataupun juga bentuk lain. Selain itu juga bisa untuk masyarakat itu membuat kincir angin atau kipas angin yang di atas, kolecer lah gitulah kalau istilahnya mah. Nah, kenapa demikian? Karena kolecer itu juga untuk bisa menentukan arah angin, dari mana angin itu datangnya. Nah, itu dia diputar. Nah, oleh mereka meniup kincir tersebut, sehingga kincir tersebut berputar, dan itu bisa dimodifikasi dalam bentuk musik, sehingga bisa saja sebagai hiburan bagi masyarakat itu sendiri. Itu salah satunya. Selain itu, kalau Bapak dan Ibu kreativitasnya tinggi, bisa dimodifikasi bentuk-bentuk yang lainnya. Bapak dan Ibu peserta Dimtek yang kami hormati, yang berikutnya adalah penyusunan standar pedoman atau soal. Nah, di dalam penyusunan standar atau pedoman-pedoman dalam pembuatan soal, Bapak dan Ibu dituntut secara lebih mendalam bisa dapat memanfaatkan acuan-acuan Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat soal, baik tingkat kesukarannya, baik kedalamannya, maupun juga tingkat kemudahan diatur oleh Bapak dan Ibu. Nah, kalau toh itu juga termasuk kriteria, kalau toh itu hasil karya Bapak dan Ibu bagus, nah kemudian bisa ditulis PAUD dan Bidmas, bisa untuk tingkat nasional maupun juga tingkat provinsi. Nah, hal ini akan menjadikan semua buat kreativitas Bapak dan Ibu ditulis dan dijadikan sebagai bahan. Nah, semuanya yang tadi saya sampaikan itu mempunyai nilai angka kreditnya, sehingga kemampuan Bapak dan Ibu pada saat bergerak, pada saat pembelajaran. Nah, kalau Bapak dan Ibu secara lebih mendalam kreativitasnya, maka semua dibuatkan file, dijadikan sebagai bahan, dan itu untuk proporsional Bapak dan Ibu pembelajar. Juga selain dari proporsional Bapak dan Ibu, juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk kenaikan pangkat atau juga kenaikan jabatan Bapak dan Ibu. Apalagi sekarang perlu ada uji kompetensi. Nah, sehingga kalau Bapak dan Ibu kemampuannya lebih mendalam, nah dari pengembangan profesi tadi, yang 4 tadi, misalnya karya tulis ilmiahnya Bapak dan Ibu sudah bisa, yang telah tadi oleh Ibu diterangkan, kemudian pengembangan sarana pembelajaran, pengembangan teknologi tepat guna, dan penyusunan standar,
semuanya itu akan ada nilai angka kreditnya. Nah, nilai angka kredit, jadi ya istilahnya sekali mendayung 230 terlampaui. Bapak dan Ibu bekerja sambil belajar, maka atau mengajar kepada peserta didik, maka Bapak dan Ibu juga dapat meningkatkan profesionalisme Bapak dan Ibu untuk peningkatan naik jabatan maupun juga naik pangkat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Permenpan 15 tahun 2010 kaitan dengan pengembangan jabatan fungsional pamong belajar, ini adalah salah satunya adalah pengembangan profesi, di mana pengembangan profesi itu adalah satu kegiatan untuk pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk pada dasarnya untuk peningkatan mutu pendidikan secara umumnya dan secara khusus untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pelatihan maupun juga pembimbingan di dalam profesionalisme pamong. Ada 4. Yang pertama penulisan karya tulis ilmiah, baik bidang penelitian, membuat makalah, membuat karya tulis ilmiah populer dalam bentuk jurnal, pengembangan sarana pembelajaran, pelatihan, pembimbingan yang terdiri dari buku, membuat modul, membuat diktat, membuat alat praktek atau kurikulum, membuat alat peraga, dan membuat alat penelitian edukatif. Dan terakhir nanti ada pembuatan teknologi tepat guna, penyusunan standar pedoman soal dan sebagainya. Nah, sehingga dalam rangka pembelajaran untuk meningkatkan PAUD dan IPA secara nasional, Bapak dan Ibu sangat berperan sekali. Itulah yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu akan bermanfaat secara lebih mendalam, dan terutama kaitan dengan hasil daripada BIMTEK ini Bapak dan Ibu bisa berhasil secara maksimal. Guru Mirian, Guru Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.